Fajar Zulfikar sempat tertular virus corona akhir November tahun lalu. Pria 35 tahun yang tinggal di Balendah, Kabupaten Bandung ini kemudian dirujuk ke rumah sakit oleh dokter karena memiliki gejala demam tinggi dan sesak napas. Selama di rumah sakit, penyiar radio swasta ini harus diinfus dan mengenakan masker oksigen. Fajar termasuk pasien COVID-19 dengan gejala sedang. Ketika dirujuk ke rumah sakit, Fajar sempat khawatir akan menemukan banyak kesulitan. Isunya udah banyak rumah sakit yang full gitu ya, udah mulai banyak rumah sakit yang penuh, ruang isolasi atau perawatannya penuh lah, terus juga fasilitas mungkin kayak ventilatornya nggak semua rumah sakit tersedia, itu yang bikin takut pada saat itu. Tapi alhamdulillah setelah di IGD, selama kurang lebih 3-4 jam lah ya pada saat itu dirawat di IGD, dapat ruangan di ruang isolasi, akhirnya masuk ruang isolasi dan dirawat di rumah sakit pada saat itu selama 14 hari. Untuk mendapat rujukan perawatan, pasien COVID-19 atau suspek yang tes PCR-nya positif dan memiliki gejala baik ringan ataupun sedang dapat melapor ke puskesmas. Proses pencarian rumah sakit akan dilakukan oleh puskesmas, sementara pasien menunggu di rumah. Pasien-pasien yang kategori misalkan kuning, itu bisa kita pantau dari rumah saja, lalu kita carikan rumah sakit. Karena memang dalam perjalanan COVID ini bisa saja yang awalnya COVID hijau, lalu berubah jadi kuning ataupun merah begitu. Jadi itulah tugas kami sebagai memantau kondisi kesehatan si pasien ketika melakukan isolasi mandiri di rumah. Berdasarkan Peraturan Dinas Kesehatan Kota Bandung, alur perawatan melalui puskesmas dan pemeriksaan rawat jalan atau poliklinik dilakukan bagi pasien yang sudah membawa hasil tes COVID secara mandiri dan ingin berkonsultasi. Jika pada pemeriksaan dokter menyatakan bahwa pasien memiliki gejala, pasien akan dirujuk untuk dirawat di rumah sakit atau rumah singgah. Sementara pada alur perawatan melalui IGD, pasien akan diperiksa dengan tes cepat. Jika berdasarkan pemeriksaan dokter, pasien sudah menunjukkan gejala terjangkit virus corona dan masuk kategori suspek, maka pasien langsung didaftarkan untuk dirawat. Setelah itu, pasien akan tetap menjalani tes PCR. Ketentuan ini berlaku di seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung. Setelah selesai liburan panjang, pasti dampaknya adalah ke bed occupation rate-nya meninggi. Pernah di awal-awal Januari itu sampai 92%. Nah ini artinya rumah sakit sudah tidak bisa nerima. Tapi kalau kenyataannya rumah sakit pasien itu sampai di rumah sakit dan di IGD terjadi kepenuhan atau kepadatan, rumah sakit tersebut bertanggung jawab untuk melayani pasien tersebut. Jadi nggak boleh menolak. Jadi harus tangani dulu sampai tertangani. Bila rumah sakit tersebut memang harus dirujukan ke rumah sakit yang lainnya, masuk lagi ke dalam sistem Sisrut, tapi sambil menunggu sistem rujukan itu berjalan, pasien tersebut harus ditangani dengan baik oleh rumah sakit tersebut. Selain karena tingginya tingkat keterisian ruang perawatan, pasien COVID juga harus menunggu karena rumah sakit rujukan tetap menangani pasien lain. Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Bandung misalnya, ruang perawatan pasien COVID terdapat di lantai 8 dan 11. Nah, di lantai 8 itu tempatnya ibu yang melahirkan, kamar bersalinnya di situ. Kamar operasi juga tempatnya di situ. Kemudian pasien-pasien yang membutuhkan ICU, pasien COVID yang perlu ICU, ICU-nya juga terletaknya di lantai 8. Sehingga kadang perawat itu dari jam ke jam itu mereka melakukan update data gitu. Mana sih yang kira-kira ini misalnya ibu sudah melahirkan, sudah bisa dipindahkan ke ruang perawatan yang di lantai 11 dan Hingga Selasa 23 Februari 2021, Dinas Kesehatan Kota Bandung mencatat tingkat keterisian ruang isolasi dan ruang perawatan intensif atau ICU bagi pasien COVID di Kota Bandung mencapai 60%. Kota Bandung sendiri menyiapkan 1.500 tempat tidur bagi pasien COVID yang tersebar di 28 rumah sakit rujukan di Kota Bandung. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.